Ya semuanya selamat datang di Tertanduk. Balik lagi barengan sama gue Akbari. Dan hari ini gue seneng sekali. Sekarang gue duduk bersama Bass Boy. Yoi man, apa kabar bro? Apa kabar man? Kabar bro? Gila nih ya. Ini Bass Boy salah satu orang yang ya cukup gue look up lah. Thank you man, thank you. Pergerakan lu tuh gokil man. Thank you bro. Lu merasa seperti itu gak dalam 3 tahun terakhir ini? Gokil sih, iya, bisa gue bilang sih. Pandemi orang turun, lu rising man. Bisa gue, iya benar. Bisa gue bilang benar. Iya. Benar. Lu merasakan itu berarti? Iya, benar sih. Album gue aja rilis pandemi kan? Iya itu dia. Iya. Nah lu memang sudah memprediksi hal ini atau gimana? Enggak. Jadi beneran pandemi ini beneran di luar plan gue ya. Karena gue 2020 tuh beneran nggak siap sama sekali ya. 2019 terutama income source gue tuh cuma manggung. Ya. Dan gue nggak pernah bisa, gue dulu nggak ngerti namanya financial literacy, bla bla bla, menyimpan uang, nggak ngerti lah gue, cuma punya satu rekening. Segitu yang masuk, segitu yang keluar. Penghidupan di bulan Januari akan dibiayai sama panggung di bulan Januari, penghidupan di bulan Februari akan dihidupi sama panggungan di bulan Februari, begitulah seterusnya. Dan waktu itu gue November 2019 gue baru balik dari LA sama Converse, terus gue rilis lagu sama Mattermost tuh yang Make Me Proud. Terus gue main di acara lumayan gede lah, major event di Block Party di SCBD. Terus gue mikir oke, it's going well gitu, gue pikir buat 2020 awal-awal ya. Terus bookingan gue udah penuh sampai Juni. Asli. Keren, udah rockstar dong itu. Iya, oke nih hidup nih gue nih berarti sampai Juni tanpa harus mikir bahkan gitu. Dengan cara hidup gue yang bisa gue bilang tadi kurang dewasa lah kali ya. Gak ada nabung, gak ada segala macam. Terus ternyata Maret bubar semuanya kan, jatuh. Hancur runtuh. Udah gue gak ada uang speser pun di kantong. Seriusan lo? Seriusan gue. Di kantong gak ada tapi di rekening? Gak ada. Terus gimana? Momen itu apa yang lo rasain? Apa yang lo lakuin? Momen itu yang gue lakuin pertama survive dulu sih, gue minjem duit ke teman-teman gue. Terus di situ gue jadinya minjem lagi ke bokap. Terus ya mostly buat daily needs ya, maksudnya buat betul. Kebutuhan primer gitu. Kalau untuk kendaraan nggak jadi terlalu berat karena waktu itu gue masih di Tebet. Gue kemana-mana KRL, Transjakarta dan MRT. Jadi untuk transport gue tetap bisa kemana-mana. Dan kalau buat untuk hura-hura buat party di Jaksel tinggal tos-tosan doang kan. Oh iya. Party tinggal party. Iya, no problem. Gue nggak perlu duit buat temen party di banyak. Jakarta. Iya. Gue nggak perlu party buat nonton gigs, buat nonton event, buat nonton band. Semuanya teman-teman kan. Bener. Tinggal tos-tosan masuk beres. Iya. Setuju gue. Jadi semua yang perlu gue pikirin kemarin tuh buat primary needs sih kemarin, yang ancur-ancuran. Di 2020 itu. 2020. Tapi bisa dibilang setelah beberapa bulan kemudian akhirnya jadi turning point lo juga gak sih? Gue bilang sebenarnya turning point gue banget itu di 2021 sih sebenarnya. Ya 2020 tuh. 2020 apa yang lakuin akhirnya? Gue akhirnya selain bertahan ya? Pasti bertahan. Terus yang kedua adalah memikirkan kayak, jadi gimana nih? Karena kan gue mau album rencananya. Kemarin itu gue mau album dan kebetulan memang seharusnya gue tuh desain sama label gue Dominion itu di bulan April 2020. Si Andreas nih. Si Andre, benar. Terus tapi yang jadi permasalahannya adalah semuanya jadi mundur karena pandemi dong. Betul. I will still get signed gitu, gue bakal tetap sign, cuman mundur. Dan harusnya kan berarti gue ada backup cash dari si label, terutama. Oke lah kalau buat makan gue masih bisa ngusah-ngusahin segala macam, seenggaknya produksian album gue nggak mundur. Betul. Nggak tertunda. Jadi akhirnya gue ke situ sempet yang kayak, aduh gimana nih, gue baru rilis satu lagu dari album Make Me Proud doang waktu itu. Gue belum ada rilisan Samsek men. Samsek gue gak ada rilisan. Sampai akhirnya di bulan Maret akhir menuju ke April, gue memutuskan untuk kayaknya gue balik ke Medan aja deh. Toh bokap nyokap gue juga minta gue balik. Karena kondisi lagi gak jelas. Di Jakarta juga gue gak bisa ngapa-ngapain. Dan gue jadinya nyusahin diri gue sendiri, nyusahin mereka. Mending kita kumpul dulu. Betul. Sampai ini mulai lebih jelas lagi bisa ngapain nih di dunia ini, baru nantilah gitu. Yang penting kita ngumpul. Jadi kalau ada apa-apa di antara satu sama lain kan lebih mudah tuh. Terus gue balik. Nah di Medan itu gue sempet ngerilis salah single sih sebenarnya, cuma 2 lagu back to back. Itu sama salah satu rapper di Medan namanya Narto. Itu bisa gue lakuin, bisa gue bilang masih ada sisa-sisa duit gue sepeser 2 peser yang itu juga gue masih kayak ngutang nih ke teman gue, produksinya ntar deh gue bayar gitu. Terus mixing masteringnya nanti gue bayar gitu. Masih ntar gitu gue bayarnya. Dan gue masih ngandelin tenaga anak-anak banget lah gitu untuk produksi si lagu sama si Narto tadi nih, judulnya Where You From dan Where You At, itu 2 lagu. Terus beres itu gue rilis,
pandemi mulai membaik, Jakarta mulai membaik, gue akhirnya balik ke Jakarta tuh di sekitar beres Lebaran tahun 2020. Gue lupa tuh bulan berapa, bulan Juni berarti most likely. Gue balik ke Jakarta berharap ada gigs dan segala macam, nggak ada sama sekali ternyata kan. Nggak ada sama sekali di Jakarta. Itu gue beneran, itu definisi nganggur sih. Nah, waktu lu akhirnya balik ke Jakarta lagi, nyokap bokap lu nanya gak sih ngapain ke Jakarta lagi? Ngapain sebenarnya, cuman ya gue yang kayak speak aja gitu. Lu bilang apa? Udah ada inilah sama label bla bla. Oh, udah speak nih lo. Udah speak aja. Padahal lu juga emang ya ada kemauan aja gitu Iya, sebenernya. karena di satu sisi walaupun gue sebenarnya nggak ngapa-ngapain banget di Jakarta, di Medan gue lebih nggak ngapa-ngapain gitu. Dan maksud gue environment gue tuh adanya di sini gitu, yang bisa mendukung gue untuk stay kreatif dan lain-lain. Walaupun sebenarnya itu agak bullshit ya sebenarnya, you have to stay creative everywhere gitu sebenarnya gitu. Cuman lo nggak bisa pungkirin ada environment yang sangat mendukung dan lumayan kurang mendukung gitu, nggak bisa bohong ya gitu. Dan di Medan kebetulan kayak teman-teman gue yang ngelakuin hal kayak gue tuh hampir tidak ada gitu loh. Medan tuh seni tuh tiarap men gitu di Medan, tengkurep gitu. Tengkurepnya kalau bisa di basement gitu, beneran di bawah banget gitu. Fuck gitu cuy. Fuck banget men gitu. Seadanya. Jadi ya ngapain gue di sini gitu, gue nggak bisa ngapa-ngapain juga gitu. Kalau di Jakarta seenggaknya gue masih ketemu sesama musisi, seenggaknya menceritakan kepusingan kita sesama musisi. Kebayang gak maksud gue kan? Gue bisa ke rumah temen gue, apa kayak studioan kayak bikin lagu atau apa gitu. Ya lu kayak ke rumahnya Adikara tuh kemarin misalnya gitu, probabilitasnya lebih ada kan gitu dibanding gue di sana gitu. Betul. Di sana ya akhirnya gue ke rumah teman-teman gue yang ya temen gue aja gitu. Temen yang tidak produktif berarti kan jadinya. Iya gitu. Kan? Walaupun nggak salah gitu. Nggak salah. Mau ngapain juga gitu, balik lagi. Akhirnya gue kesini sambil gue garap-garap. Akhirnya gue kepikiran waktu itu di bulan Agustus gue ulang tahun. Dan ini lagu yang udah gue tulis lama juga sih, Happy Birthday ini gitu. Akhirnya gue pikir kayaknya ini asik kalau gue rilis di ulang tahun. Dan akhirnya di situ ya gue balik lagi minjem dana lagi sih untuk ngeproduksi itu gitu, sampai video klipnya itu jadi kado dari cewek gue. Si Anggun, yoi, dia modalin video klipnya buat kado gue. Chaos, keren banget Anggun ya. Yoi, keren men, keren banget dia, pecah. Pecah. Baskara tahu banget nih, gue pernah di Java aja sih. Ada di tengah crowd nih ada Baskara, ada si Anggun. Gue bilang ke Anggun, lu keren Gun, lu keren. Mantep tuh, lu sampein kemarin ya. Iya parah men, gue udah lama banget pengen ngucapin itu ke Anggun, karena apa ya, gue adore aja sama cewek yang percaya sama visi cowoknya. Dan nggak banyak ya. Gak banyak men. Nggak banyak sih, jarang. Gak banyak men. Gimana cerita lu bisa ketemu Doi? Gue ketemu Doi itu sebenarnya Doi temen gue gitu, teman-teman gue, dan maksudnya kayak dulu di Bandung event gue main apa segala macem, ya sering ada dia gitu. Jadi bukan dari lingkungan yang sangat jauh juga. Terus suatu hari waktu itu gue lagi di Medan, gue lagi balik. Tapi ini bukan kondisi pandemi ya, gue pulang mudik aja gitu. Gue lagi pulang mudik aja. Terus gue ngeliat di Instastory dia nongkrong sama temen gue yang sering ke kampus gue lah, intinya maksudnya yang kayak intinya lo nggak nyangka, maksudnya kayak mutuals lah pokoknya. Mutuals intinya maksudnya, tapi salah satu mutuals yang lo ngeliat kayaknya gue nggak nyangka ternyata lo main sama dia gitu. Oke. Nangkap gak sih lo maksud ya tahu gue tahu. Terus akhirnya yang lo react gitu storynya gitu, yang kayak lo sama Doi itu gitu. Terus dia yang kayak bla bla bla, terus jadinya ngobrol, terus dia bilang sama gue dia ada rencana mau pindah ke Jakarta untuk kerja. Jadi lu sama orang Medan? Enggak, dia orang Bandung. Ini waktu lu kuliah di Bandung. Iya. Oke, terus. Si Anggun tuh orang Bandung. Terus ya udah dia ternyata ada plan pindah ke Jakarta karena kerjaannya. Dia pindah ke Jakarta, terus waktu dia ke Jakarta ya udah kita makin deket. Udah gitu deh, and the rest is history. Nah, terus lu berarti jadian 2019, 18? 2019 gua. 19. It's been 3 years. Yeah, it's been 3 years. Cool. Kita balik ke timeline lagi. Yang tadi rilis lagu Happy Birthday di Agustus pas lo ulang tahun gitu ya. Terus apa lagi? Terus beres itu gua Happy Birthday, beres itu gua Gemini. Gua rilis Gemini itu gua udah sign. Udah lega, gua produksian gua udah aman. Produksian udah aman. Bertahan hidup gimana waktu itu? Udah ya, bertahan hidup sih masih bisa diakalin lah ya. Bisa diakalin lah gitu, maksud gua nggak yang jadi suatu hal yang gimana banget gitu, maksud gue lo masih bisa nebeng makan di rumah temen lo atau apa lah gitu, maksud gue. Cuman seenggaknya maksud gue album nih dulu nih gitu. Benar. Dan kebetulan waktu Gemini itu rilis itu gue udah sign dan itu udah didenain sama label gue. Jadi gue udah lega banget tuh di situ. Udah yes gitu. Album gue nggak jadi harus ketunda lagi lebih further, dan gue akhirnya sekarang bisa bermanuver sedemikian rupa karena gue punya capital cash kan, gue punya modal gitu loh. Lo kan kalau punya modal dalam artian
plan lo juga bisa lebih ajak gitu. Betul, karena betul. lo tahu gitu Betul. ada backingan finansial yang bisa ngeksekusi plan lo gitu. Betul. Walaupun kreativitas sebenarnya adalah tai kalau kebatas sama budget gitu. Cuman balik lagi gitu. Ada keleluasaan yang lebih di saat lo ada budget kan. Setuju. Udah jadinya gua kerjain Gemini, terus beres Gemini gua kerjain Come Over, single, terus gua Cing, beres Cing, albumnya keluar, terus Cing itu setelah itu berarti? Iya, Cing setelah itu. Padahal Cing itu adalah lagu yang pertama udah jadi dari 2018. Cing itu udah gue tulis dari 2018. Oke. Tapi dia gue rilis paling terakhir sebagai single sebelum album. Iya. Kenapa? Karena gue kayak ngerasa gue nggak deserve ngerilis lagu itu di 2018. Gue harus lebih besar untuk ngerilis lagu ini. Ibarat buat, jadi kalau gue tuh suka nganaloginya gini, bar kayak gimana cuy? Karya lo tuh kayak anak. Dia tuh harus lo gendong. Elunya kuat nggak sih gendong beban sekian kilo? Kalau lo nggak kuat ya lo jatuh aja dan dia nggak akan kemana-mana dong. Lo berdiri aja bawahnya nggak kuat, apalagi mau jalan-jalan. Sedangkan ini pengen dibawa jalan-jalan nih, mau ditunjukin ke orang-orang nih. Nih lihat nih gendongan gue nih, gitu kan? Gitu. Dan kalimat apa di lagu Cing yang menurut lo bikin jadi berat? Sebenarnya nggak, bukan soal kalimat sih, cuman lebih ke ini sayang aja gitu. Maksud gue kalau dengan dia segitunya gitu, itu salah satu karya favorit gue gitu. Gue juga suka sih. Iya, thank you man. Dan maksud gue dengan ini lagu sebagus ini dan gue punya konsep video klip yang juga udah gue BM. Jadi konsep video klip kayak ala iklan Ramadan dan segala macam itu tuh udah way back dari 2018. Cuman kan waktu itu 2018 gue belum ada financial support dan lain-lain dan segala macam gitu, dan karir gue juga masih di tahap yang sangat early. Ya gue nggak bisa ngeeksekusi visi gue. Itu salah satunya gue bilang kenapa gue nggak kuat nge-carry-nya gitu. Gue pengen ini dikeluarkan di saat gue udah bisa ngeeksekusi visi gue tadi. Gue nggak pengen visi gue yang ini dikompromi apapun. Biarkan BM gue menjadi seperti ini 100% sepenuhnya BM gue. Ya udah gue tunggu aja deh sampai gue mampu memenuhin 100% BM gue, dan itu terpenuhinya waktu sebelum albumnya keluar di 2021 bahkan. Oke. Berarti nggak masalah ya menahan sesuatu untuk waktu yang tepat. Menurut gue nggak masalah sih, iya. Oke. Dan waktu itu akhirnya lu memutuskan waktu yang tepat merilis Bismillah gimana? Bismillah udah nggak ada nunggu waktu yang tepat, dia memang udah harus rilis aja gitu. Oh gitu. Iya kalau Bismillah. Oke. Gimana waktu lu ngerilis Bismillah tuh? Lu ada perasaan ini lagu bakal booming atau gimana? Nggak ada. Bismillah juga kan buat gue nggak gue rilis sebagai single kan, sebenarnya dia album kan. Iya. Lagu terakhir di album gue dia. Betul. Si Bismillah. Ya Bismillah nggak gimana ya, maksudnya nggak lagu yang gue plan ini bakal boom bla bla. Cuman bisa gue bilang itu lagu yang paling effortless. Oh kenapa? Buat gue. Gue nulisnya nggak nyampe sejam coy. Tapi kan maksudnya dengerinnya grande banget, ada gospel lah segala macam. Itu lagu ditulis nggak nyampe sejam men. 45 menit gue sekali duduk jadi. Dan rata-rata lagu gue yang gue ngerasa attachmentnya gede itu adalah lagu yang lo nggak perlu effort untuk nulis. Ya, dia keluar aja gitu apa adanya, beret gitu. Kayak lo muntah aja gitu. Kayak misalnya lo dicengin temen lo terus lo nggak demen terus muka lo jadi berubah. Jadi itu kayak gitu, dia tuh jadinya wujud reaksi perasaan lo aja gitu loh. Karena kan kalau yang udah kayak waktu penulisan ya, bukan yang kayak waktu aransemen lo tambahin ini, itu kan ada beda. Terus penulisan lirik tuh waktu lo tumpahin lirik dan notasi nada nyanyinya tuh kayak kalau dia biasanya yang butuh waktu lama tuh jadinya udah banyak lo sedemikianin rupa gitu loh. Oke. Nangkap nggak maksud gue? Iya. Tapi kalau gue pengen dilihat orang nih kayak gini. Iya, banyak mungkin secara sadar atau tidak sadar mungkin betul. Bukan selalu secara sadar kan lo arahkan sedemikian rupa, cuman mungkin secara tidak sadar bisa jadi. Cuman yang pasti Bismillah itu ya beneran kayak lo react aja gitu. Kayak lo dipuji orang terus lo senyum gitu, beneran. Lo nggak bisa nggak senyum pasti kalau dipuji orang gitu. Iya, bener. Lo nggak bisa nggak marah kalau misalnya baju lo disobek orang, ya itu reaksi mentah aja gitu. Raw, plek tumpah udah. That's it. Terus gue bawa ke studio sama Kamga, tinggal Kamga ngisi bagian partnya dia. Udah. Jadi part gue tuh udah jadi semua, tinggal partnya Kamga doang. Oke. Itu nulisnya di HP atau di kertas atau gimana sih lu kalau nulis Bismillah, kadang di HP, kadang di laptop, kadang di kertas. Enggak, doesn't matter sih. Apa yang ada aja gue. Kalau Bismillah di mana? Bismillah di kertas. Bismillah di kertas. Tapi beres di kertas gue laptopin juga. Oh gitu. Iya, tetap gue laptopin juga. Karena gue butuh archive-nya kan. Iya. Oke. Nah evolusi Baskara menjadi Bass Boy itu berarti jejaknya itu tahun berapa sih? Gue jadi Bass Boy itu 2014. Dan gue belum nge-rap. Itu di Bandung kan? Di Bandung ya, gue dipanggil aja sama anak-anak Bass Boy. Entah kenapa gak ngerti gue. Gak ngerti itu, bahasa tongkrongan aja. Iya, pokoknya di tongkrongan gue di kampus gue dipanggil Bass Boy gitu kan. Gue tongkrongan baru ya. Iya. Lokasi baru, teman-teman baru. Intinya mereka ngasih nama gue Bass Boy.
Ya udah gue udah jadi busboy dari sebelum gue bermusik. Oke. Kalau orang mendefinisikan lu anak Bandung, anak Medan apa anak Jakarta Selatan sih sebenarnya? Gue anak Medan yang dulunya kuliah di Bandung dan sekarang di Jakarta Selatan. Gue nggak bisa tebang satu gitu loh soalnya. Oke. Karena semuanya ngebentuk gue kan. Kayak nggak ada satupun yang bisa gue tinggal gitu. Kayak unfair juga buat gue kalau gue cuma bilang gue anak Jaksel. Maksudnya Medan dan Bandung banyak ngebentuk gue gitu. Terutama Medan 17 tahun hidup gue di sana. Masa kecil gue udah pasti core personality gue dibentuknya di Medan tuh. Core-nya ya apalagi lo anak kecil kan gitu. Lo no defense banget sama lingkungan. Lo beneran definisi produk lingkungan. Terus lo ke Bandung, di situ proses pencarian jati diri gue, masa kuliah kan gitu. Mulai menemukan siapa sih aku sebenarnya gitu. Setelah mulai lo menemukan diri lo, terus lo mulai memantapkan di Jakarta gitu, di Karin Jakarta. Jadi ya gue nggak bisa ngelepas tiganya ya. Kalau ditanya orang ya gue orang Medan, tapi gue ke Bandung, terus gue ke Jakarta. Oh oke, I see. Menarik. Yang gue juga seneng gitu ya dari Busboy ini, mungkin kalau lo lihat tweetnya atau mungkin captionnya Busboy, dia tuh sering self proclaim kalau lu tuh keren. Yoi. Lu tuh kayak gitu. Oslo Ibrahim juga begitu. Apakah ini tabiat orang Medan atau gimana? Enggak juga sih sebenarnya, enggak juga sih. Wah, maksud gue jarang musisi yang seperti itu. Di era generasi yang ini ya. Iya. Apa ya maksud gue kayak nge-self proclaim kalau gue keren juga. Pertama kayak gimana orang mau percaya gue keren kalau gue nggak percaya gue keren, itu dulu satu. Satu. Ya nggak sih? Betul. Kayak kalau lo masak, lo aja nggak yakin makanan lo enak. Gimana gue mau yakin makanan enak? Lo aja masak nggak yakin gitu. Itu satu kan. Dan yang kedua juga ya balik lagi, lo ngeproklaim diri lo keren juga kan ada prosesnya. Betul. Lo kan juga pasti melewati proses validasi. Apakah aku pantas menyebut diri aku keren? Iya kan gitu. Dan akhirnya ya, tapi ya proses validasi itu akan berbeda-beda tiap orang gitu. Mungkin ada yang butuh dulu segala macam sedemikian baru dia berani mengatakan dirinya keren. Mungkin ada yang bisa langsung berani menyatakan dirinya keren. Karena sebenarnya yang bikin jadi keren itu bukan karena lu keren gitu, karena lu sesimpel itu aja sebenarnya. Kenapa gue bisa bilang gue busboy dan gue keren banget? Ya karena lo semua bukan busboy. Maksudnya dalam artian mau gue menyanyi pun, mau gue akuntan pun, mau gue jadi orang BMKG pun, lo gak akan jadi gue gitu. Ya gue cuman bisa gue gitu. Udah pasti gue bakal jadi gue yang paling keren gitu. Karena lo jangankan mau jadi gue yang keren, lo mau jadi gue nya aja udah gak bisa gitu. Lo ya tetap akan jadi lo, gue akan tetap jadi gue. Itu sebenarnya itu doang sih sebenarnya. Menarik. Thank you udah cukup menjawab. Thanks man. Gue juga penasaran dengan mindset yang lo punya sih Bas. Maksud gue gak gampang. Ketika lo ada di lingkungan baru tuh gak gampang. Dari Medan ke Bandung ada adaptasi. Bandung ke Jaksel ada adaptasi. Pasti. Mindset apa yang lo tanemin kalau lu tuh setara gitu sama mereka yang di Jaksel nih yang gaul segala macam gitu-gitu? Oh dulu gua enggak cuy. Dulu gua enggak ngerasa enggak setara. Gimana men? Gimana maksud gue? Ini mungkin buat orang-orang yang dari daerah juga gitu kan. Merantau atau mungkin pun enggak dari daerah, mungkin mau mencoba melakukan musik atau apapun itu, whatever it is ya gitu. Kayak untuk merasa duduk setara itu kan sulit. Kayak jadi dulu tuh gua enggak kayak gitu. Seriusan lu? Nggak kayak gitu, terutama awal-awal pindah ke Jakarta atau waktu gue masih di Bandung. Jadi kan walaupun gue dulu masih di Bandung di Jatinangor, gue udah beberapa kali, maksudnya lumayan rutin gue kemarin untuk nonton gigs, untuk beberapa kali manggung juga sempat dan lain-lain lah gitu. Maksudnya lumayan sering gue weekend ke Jakarta. Teman-teman gue juga ada di sini kan. Ada salah satu teman gue sama-sama orang Medan. Dia ini teman gue dari kecil namanya Arik Ahong, shout out Arik Ahong nih. Dia itu berkuliah di Prasetya Mulia. Oh, kampus gue. Yoi, gue. Dia di Prasmul, angkatan 14. Lu angkatan berapa ya? 2011, lebih tuku. 2011, yoi. Doi 14. Doi 14 ketemu sama anak 15-nya itu Karim Sunarjo yang sekarang jadi Yosugi, Bab, Karim. Dia jadi manajernya Karim. Berjodoh lah dia. Dia udah duluan berarti ngelihat gelagat-gelagat pergerakan movement youth kreatif Jaksel udah duluan dong dia daripada gue. Iya, betul. Gue kan masih di Bandung. Jaksel tuh buat gue masih, intinya bukan cuma Jaksel ya, intinya industri kreatif yang ada di Jakarta ini masih, gue ngeliatnya tuh masih pakai teleskop view gitu loh. Jauh banget gitu. Jauh gitu. Kalau dia kan ngeliatnya udah deket, dia di situ, dia praktisinya di situ kan. Anak skena dia. Iya. Jadi suatu hari waktu gue awal-awal baru pindah ke Jakarta lah bisa gue bilang, gue ketemu dia juga jarang karena dia masih
masih kuliah, dia belum lulus waktu itu. Dia masih di daerah BSD ngekos, jadi ketemu juga jarang. Suatu hari dia kayak ngajakin gue ketemu dong gitu. Kayak dia, ayo kita ketemu nih, harus ada yang dibahas gitu. Dia ngajakin gue ketemu di Roti Bakar Edi di Bintaro tuh. Lu bayangin gue dari Tebet men, jauh banget gue ke sono untuk nemuin dia. Gue nyampe sana cuma diomel-omelin doang sama dia. Gimana dia sosok jadi abang-abangan tuh? Bukan jadi sosok abang-abangan, maksudnya ya memang gue begitu relationship gue sama dia gitu. Cuma maksudnya di situ gue diomel-omelin sama dia dalam artian yang kayak, lu nggak usah nunduk amat di sini gitu. Lu juga punya musik gitu. Lu percaya gak sih musik lu bagus gitu? Iya gitu, karena gue juga ngerasa musik lu bagus gitu. Yang ngerasa musik lu bagus gak cuma lu, ada orang lain. Cuman belum banyak aja yang tahu dan ngakuin itu bagus katanya. Orang-orang ini yang lu ngerasa kayak hormat banget, nunduk pala banget, kebetulan duluan aja. Mungkin kalau lu duluan lu bahkan bisa lebih dari mereka katanya. Lu orang daerah, mereka orang sini. Produsernya, teman skenanya bahkan udah kenalan nggak di skena, mungkin teman di SMP, mungkin teman di SD. Jadi dia udah berapa dapat duluan banyak privilege tuh. Dia lekat dengan industrinya, pelaku-pelaku industrinya bahkan udah mungkin menjadi teman bahkan dari sebelum terjun ke industri dan segala macam. Jadi nggak ada yang lu harus nundukin gitu. Oke, lu adore dia, lu mungkin look up gitu ngelihat karya, tapi ya udah gitu ya, dia sama lu gitu ya, lu tetap orang gitu, treat everybody equal aja gitu. Nggak usah ada orang yang kayak oke, ini idola lu treat dia kayak dewa, terus nih ada orang nanti yang pendengar lu treat dia kayak gimana banget gitu ya. Orang ya orang aja gitu. Toh dia lu pukul juga masih berdarah katanya. Oke, gue pikir di situ yang kayak nice gitu. Di situ gue beneran, itu sound simple man ya, maksud gue simple banget sebenarnya premis yang disampaikan teman gue ini gitu. Cuman di saat lu tidak menyadarin itu jadi kayak suatu clarity yang wow. Betul. Ini ide yang sangat brilian gitu. Padahal itu sangat simple gitu. Dan itu merubah banyak pandangan gue sih. Jadi sejak siapa Arto tadi namanya? Si Arik. Arik bilang gitu, lo akhirnya kayak kebuka nih ya. Kebuka, udah beneran nggak ada lagi gue yang maksudnya terlalu nundukin kepala gue. Ya kalau bersopan santun udah pasti, karena kan kita pendatang kan. Iya betul. Udah pasti itu butuh tata krama tuh selalu ada gitu. Cuman untuk yang kayak ngerasa, wah engkau lah bang gitu, lu lah gitu di atas gue gitu. Gue nggak akan ngelakuin apapun tanpa approval lu, fuck you man gitu. Gue nggak peduli anjing. Gue nggak peduli man. Ini yang bikin lo akhirnya bisa lancar ngobrol setara di Volix yang representatif buat Gen Z ya. Di podcastnya iya ya. Ini jadi salah satu landasannya gitu, karena gitu, kan jadi lu ketika ngobrol sama siapapun lu ya udah aja ngobrol aja gitu, karena kan maksudnya terutama di Volix yang tamu yang datang gak cuma musisi kan. Mungkin kalau musisi gue familiar gitu, kadang ada yang selebgram lah apalah gitu, udah gitu banyak lah. Treat them as a person aja gitu. Okay. Treat them how I want to be treated aja gitu kalau gue mah. Udah. Gue penasaran, lu pernah draining gak sih abis interview orang? Kayak anjing gue capek banget nih. Pernah lah. Interview kan energi nih, itu energi kan kita. Bener. Capek banget nih. Pernah pasti. Kenapa? Biasanya biasanya capeknya bukan capek yang kayak gimana banget sih ya, karena kayak nggak tahu, tapi buat gue kayak interview ya udah ngobrol aja gitu. Dan emang gue demen ngobrol jadinya. Mungkin capek udah seharian gue pagi radio, siangnya ini kayak misalnya kayak begini, ntar malam gue podcast yang satu lagi. Nah itu capek tuh, itu capek. Apalagi media-media yang nguliknya kentang tuh nggak lo? Oh iya tahu. Yang pertanyaan lo sebenarnya nggak usah nanya gue, lo buka Instagram gue ada jawabannya di situ gitu. Tahu nggak lo? Lo termasuk yang sebel pertanyaan itu aja ya. Okay. Kulikan lo tuh nggak newsworthy gitu. Lo jurnalis bukan sih gitu. Iya. Suka menyebalkan tuh kadang. Beberapa musisi cerita itu ke gue. Iya kan. Kayak tau gak sih lo pertanyaan berapa lama proses pengerjaan album? Astagfirullahaladzim ya Allah. Iya. Baca di press release Andreas deh gitu ntar. Cukup gitu sebenarnya gitu. Iya kan gitu. Lo nggak harus menjadwalkan ini, membuang bensin gua, waktu dan umur kita segala macam untuk futile gitu. It's redundant aja gitu. Betul. Oke. Nah, selama lo akhirnya interview di Volix segala macam, ini menarik loh. Menurut gua lu tuh salah satu top of mind untuk moderator dan juga host juga sekarang. Thank you man. Lu evolusi man. 2021 tuh lu sebagai rapper juga top of mind, lu sebagai moderator dan juga host podcast segala macam top of mind. Ya. Thank you bro. Gimana perasaan lu man? Dapat itu semua di tahun yang sama. It feels good ya. It feels good kayak
kayak I can finally show ya semua sisi gua gitu, bahwasannya yang kayak interest gua, balik lagi gua bukan mau bilang talent ya, mungkin talent juga ada karena kadang ada memang ya ada juga temen lo yang ya udah dari lahir jago gambar aja, talent gitu, God given itu kan. Cuma balik lagi talent gak ada artinya kalau lu nggak interest dan ngejar juga. Maksud gua akhirnya semua interest gua akhirnya bisa gua tunjukin, mungkin ada talentnya juga atau enggak gua nggak tahu, yang pasti akhirnya semua bisa gua keluarin dan semua saling berkesinambungan dan menolong satu sama lain gitu loh jadinya. Di saat musik gue terangkat, podcastnya terangkat, musiknya terangkat. Terus jadinya ke baju, ke sepatu, maksudnya jadinya saling kayak gue jadinya punya. Jadi kayak Bass Boy bukan individu lagi gitu. Bass Boy itu udah kayak jadi ekosistemnya sendiri gitu. Ekosistem berarti? Iya, Bass Boy itu sebuah ekosistem gitu. Apakah Bass Boy adalah spirit? Bass Boy adalah korporat, men. Korporat sih. Nggak bercanda gue. Bercanda gue sering bercanda sama orang-orang gitu. Bass Boy adalah korporat sebenarnya. Kenapa lo analogikan seperti itu? Hitungannya gue badan usaha nggak sih? PT Bass Boy misalnya. Di dalamnya ada musik, ada broadcasting, ada retail, ada merchandising. Iya sih, bener sih. Ada branding, ada campaign. Kalau gue suatu saat sukses gue bisa buka consulting. Oh. Iya kan? PT dong sebenarnya. Make sense. Gokil sih. Terus lu juga ya lu di fashion juga ikonik sih. Ya kalau ke USS atau apa lu udah tamu istimewa tuh. Thanks man. Udah beda tuh. Lu pernah memimpikan lu ada di posisi ini gak sih? Dari Bass Boy yang tadi ke Bintaro roti bakar tuh kayak aduh gitu. Enggak sih sebenarnya enggak. Gua enggak pernah membayangkan gua ke A, B, C, D, E dan segala macam. Karena waktu zaman gua pun early career gua ya, maksudnya early stage gua ya I do it for the sake of doing it. I just like it gitu. Maksudnya gue senang aja gitu. Maksudnya yang kayak gue bermusik jujur aja bukan biar terkenal atau biar dapat uang. Pengen terkenal mah ada, sama pengen dapat uang mah ada. Cuman gue bermusik bukan biar. Kebayang maksud gue? Jadi lu sebenarnya buat hati puas aja? Iya, buat gue bermusik aja gitu. Cuman di saat musik itu keluar, pengen deh musik gue didengar banyak orang, wajar, namanya manusia. Cuman bukan yang yuk mari ku tulis lagu yang akan terkenal gitu. Kebayang gak lo? Iya. Iya, gue tulis lagu ya tulis aja gitu. Maksudnya gue dandan juga ya dandan aja, gue seneng pakainya gitu. Bukan yuk aku pakai baju agar dilihat semua orang gitu. Nggak, gue nggak sepeduli itu juga sih gitu sebenarnya. Dan akhirnya lu jadi icon ya itu bonus aja gitu. Ya I guess gitu. Lu sadar gak lu sekarang icon? Enggak, jujur gue enggak icon enggak ya, mungkin kalau noticeable iya, mungkin kalau icon enggak sih, karena menurut gue masih banyak kayak yang siapa yang lebih deserve icon, siapa di musisi Gen Z sekarang? Siapa? Hindia. Oke. Ya nggak sih? Iya. Fair dong. Pam? Ya, betul. Fashionnya Oslo. Ya lu juga lah. Thanks lah man. Sama lah ya sih. Thanks. Punya karakter gitu kan, segala macam. And then gue juga penasaran dengan Vespa. Kenapa Vespa? Vespa tuh santuy aja gitu, tuh gak sih lo? Oke. Santuy gitu. Kalau kayak Triumph, Norton tuh kayak anak motornya gue. Intimidatif banget. Iya, cowok nih gitu. Gue kurang suka sama hal-hal yang cowok nih gitu. Iya. Nggak kayak bro gitu. Vespa kan image gitu ya, bro. Nongkrong kali bro, selalu aja gitu maksud gue. Terus lo nya juga nggak kebut-kebutan, nggak intimidatif gitu loh. Oke. Dan lebih lebih selain tadi maksudnya slow, santuy, terus lebih bisa gue jadiin medium gue berekspresi dibanding motor yang kayak motor gede, motor-motor yang cowok banget gitu. Maksudnya lebih cocok sama personal preference gue aja. Warnanya segala macam ya. Shape-nya lebih lembut, bulat, curve-nya gitu loh. Kan kalau itu kan plak dinamis, tajam, agresif gitu loh. Iya. Setuju gue. Gimana akhirnya lu bisa membeli motor idaman lo ini? Ceritanya seperti apa? Gua pokoknya sebenarnya gua tuh butuh motor awalnya. Gua butuh motor. Jadi lu anak kereta nih, angker nih ya. Angker, gua anak kereta. Gua butuh motor. Terus gue pikir beli motor apa ya? Vespa kayaknya oke. Vespa Matic, Vespa tua males. Oke juga sih, cuman males aja gitu. Kayaknya lebih simple kalau Matic gitu buat hidup gue gitu kan.
Vespa Matic apa nih pilihannya, Primavera, Sprint. Tapi mahal banget ternyata ya, maksud gue yang harganya tuh masih hampir mepet gocap ya. Yeah. Dan image itu gue nggak dapet gitu loh sama brand. Gue lumayan beli barang tuh sentimental, Bar. Harus ada spirit yang sama value lo. Iya, karena gue beli barang itu udah nggak cuma fungsional. Gue udah mulai nyari gimana nih, ini cocok nggak nih sama jiwa gue. Iya kan gitu. Iya. Lu udah mulai nyari jiwanya gitu loh. Jiwanya nggak dapet sama gue. Dan maksud gue Primavera sama Sprint tuh lumayan representatifnya ngabers gitu loh. Iya. Bukan salah Vespanya ya gitu. Salah Vespanya, salah konsumennya gitu. Iya, itu juga. Iya. Kenapa dia kayak kepelintir aja dari image Vespa tua. Vespa tua kan maksudnya itu motor fashion gitu loh. Santai, fashion, culture. Terus ini kenapa jadi berubah banget gitu? Padahal brand yang sama gitu image kan. Image fuckboy itu di situ semua. Iya kan. Terus akhirnya gue kayak, aduh udah gue buang mahal, gue jadi ngabers lagi. Coba-coba gue cari alternatif yang lain gitu, pelan-pelan lah gue cari-cari lah Vespa Excel apa segala macam kan. Gue awalnya naksir Excel. Excel kan tahunnya masih muda. Terus LX nggak naksir lo? LX, Vespa Matic juga. Iya, Matic. Enggak sama gitu. Masih ngabers tuh. Enggak sih, LX enggak terlalu kan. LX enggak. Iya, Primavera yang ngabers sih. Primavera iya. LX enggak. Cuman kayak entah kenapa gue waktu itu nggak pikiran LX, terus gue jadi turun ke yang tua gitu. Excel lah nggak tua-tua amat, terus masih oke dan segala macam. Terus produser gue di radio tuh Edo, lo nggak pengen Corsa, gue pakai Corsa. Gue nggak pernah tahu ada Vespa Corsa karena itu bukan Vespa yang populer. Betul. Terutama di Medan itu nggak ada. Dikit banget di Medan cuy. Di Medan tuh dikit banget. Medan tuh surganya Vespa ya. Iya. Hampir rata Vespa di Jawa ini platnya BK semua dari Medan nih. Hampir rata ya, banyak banget unit tuh dari Medan. Karena di Medan tuh surganya Vespa. Ini setting baru tahu gue. Barang apa semua murah di Medan. Medan tuh surganya Vespa tuh. Sama surga HPBM ya? HP Black Market. Medan tuh Vespa, tapi Corsa enggak gitu. Jadi gue pikir selama ini enggak pernah ada bahkan Vespa itu gitu. Terus dikasih tahu dia, ini Matic gitu. Demi apa Matic gitu? Matic tapi tua, 2 tak. Dibilang tua, desain badan, bahasa desainnya juga udah yang enggak terlalu tua gitu loh. Dia udah peralihan transisi lah. Transisi dia udah di masa transisi nih gitu. Dan ya gue kena aja gitu di situ karena maksud gue ya, gue ngerasa juga gue 97 juga generasi transisi banget kan. Gitu. Jadi yang kayak ini kayaknya gue banget nih gitu. Matic pula 2 tak jarang, buat brandingan juga masuk. Maksudnya terus yang kayak lucu aja nih, eye catchy aja di jalan gitu. Yang kayak boleh lah nih coba gue cari-cari. Gue cari-cari lah di Facebook. Best emang ternyata belanja di Facebook men. Best. Iya. Terutama kalau lu nyari-nyari barang-barang gituan ya, maksudnya barang umum yang ada di toko atau apa. Cari di Facebook sih gue cari di Facebook, ada grupnya Corsa Indonesia gitu segala macem. Ada yang jual di Bekasi di belakang Sumarekon. Deket rumah gue. Belakang-belakangnya sono tuh. Gue jemput deh ke sono. Udah gue bawa dari sono ke Wijaya. Anjir. Tiap hari nih lu pakai dia? Enggak tiap hari. Tapi tiap hari nyala karena kan biasa gue kayak bangsa ke gym. Corsa tuh buat yang deket-deket doang. Oke. Motor rumah Indomaret. Beli makan. Tapi lu happy kan? Cukur rambut. Happy lah. Apalagi kalau kan gue karena gue ngekosnya di Wijaya kan, gue rata-rata kalau ketemu orang kan di selatan-selatan juga, Polim, Blok M. Nah itu gue bawa kalau daerah-daerah situ. Cuman kalau kayak touring yuk gitu sampai peak gitu, enggak sih, gue thank you gitu. Panas banget bro. Lu namain gak sih siapa? Cory. Cory namanya. Jadi dia tuh cewek apa cowok? Cewek. Kenapa? Karena memang Corsa itu Vespa yang di marketingnya buat cewek. Gitu. Iya. Betina dia tuh hitungannya. Gue baru tahu. DNA-nya tuh betina dia Corsa tuh. Pelan, kecil, ringkes deh. Warna-warni. Cewek dia feminin dia. Feminim. Menarik. Ngomongin tentang naik motor di Jakarta gitu ya. Kadang bikin muka jadi tambah berminyak gitu. Yes. Kita mungkin gue sama Basboy mungkin sama-sama punya muka yang agak berminyak gitu ya. Benar. Dan ada bekas jerawat nih yang nyebelin banget kan cuy. Acne prone ya. Gue termasuk pertama kali itu kayak kaget gitu. Ini anak skincarean juga nih. Ini anak rajin treatment juga nih. Yoi men. Lu suka dibilang gak laki gak sih sama teman-teman tongkrongan? Gue bilang aja lu gak ganteng. Beres. Iya. Lu gak laki, lu gak ganteng gitu. Iya, gue mah harus ganteng. Lu enak bisa jelek hidup lu. Gue kalau jelek nggak laku. Lu mah enak privilege lu bisa jelek, gue nggak bisa. Sorry banget gitu loh. Ini juga udah kerjaan, maksudnya part of my appealing gue tuh juga ya dari sini gitu, yang kayak
makin gua rawat badan gua nge-gym men sekarang gitu. Makin gua rawat badan gua rawat muka gua, investasi gua naik dong. Iya, benar. Setuju gue. Iya gak sih gitu. Kalau lo gak berpikiran demikian kayak gue, it's okay gitu. Tapi kalau lo tai-taiin gue, ya lo bakal gue tai-taiin balik gitu. Tapi lo pernah ditai-taiin gara-gara lo treatment? Sering lah. Karena maksudnya gue juga bukan orang yang, gue juga sering tai-taiin orang soalnya. Jadi it's only fair kalau orang tai-taiin gue balik gitu kan. Dan kalau orang tai-taiin gue, tinggal gue counter aja tai-taiin balik. Gue gak ngambil serius juga sih selalu yang kayak anak-anak tuh yang kayak, gile dari mana nih Cong gitu. Biasa ngegantengin diri gitu. Ya gitu-gitu aja gue mah gitu. Santuy lah gitu kalau sama teman-teman atau terutama buat teman-teman deket gue sih, maksudnya yang beneran temen gue sih. Kalau dia tidak melakukan juga dia biasanya tidak menyerang. Temen gue gitu. Iya. Rata-rata kan yang temen quote unquote tuh yang yang aku temen yang kadang-kadang suka reply story tuh kayak dan segala macam. Dan maksudnya karakteristik gue juga mungkin kalau lebih dekat sama gue juga suka tai soalnya gitu. Jadi kalau orang ngenyek gue biasanya suka ngenyeknya lebih gitu. Suka gue lebih kasih lagi dia. Ya, gue gak mau kalah gue soalnya. Oke. Silakan minum dulu. Oke. Menarik. Berarti ya nggak masalah ya kita punya preferensi itu, dan sekarang juga kebuka itu. Karena gue dulu jujur gue awal-awal kayak misal gue treatment atau bawa sabun cuci muka tuh gue ngumpet-ngumpet cuy. Karena takut dibully gue. Iya. Ada aja kan mindset itu. Iya. Nah sekarang kita ngomongin tentang busboy versi olahragawan gitu. Menurut gue kayak tahun lalu tuh adalah transisi hidup sehat gue. Sama. Gue udah setahun juga nih. Nah gue tuh sempet yang kayak males olahraga segala macam. Gue jarang posting gue olahraga kan. Iya. Nah ketika gue lagi males gue ngeliat postingan lo. Iya. Anjing nih orang on fire terus nih. Gokil sih. Apa yang bikin lu stay motivated? Stay motivated apa ya? Rugi aja gak sih? Soalnya sebulan pertama yang lo lewatin gila banget ya. Iya, hancur. Hancur mau tidur nangis gua. Hancur, gila, sabunan aja gak bisa. Iya. Sabunan aja gak bisa. Megang punggung tuh susah gua. Gak bisa. Tapi masuk bulan kedua lo udah mulai ngerasain enjoymentnya. Iya. Kayak fuck, I feel good gitu. I look good. Setuju gue. I feel confident gitu. Setuju gue. Lo udah ngerasain untungnya, lo udah ngerasain gak enaknya. Terus tuh masalahnya kalau lo lakuin terus, gak enaknya makin kecil. Untungnya makin gede. Itu kan working out gitu kan. Semakin lo panjang waktunya, rasa sakitnya makin hari makin kecil. Tapi benefitsnya makin gede, makin kelihatan. Lo sendiri bisa ngeliat pakai mata lo di depan cermin, badan lo. Terus feel badan lo juga lebih seger, lebih sehat. Berdirinya aja beda. Truk gitu lo berdirinya. Ini orang olahraga nih berdirinya beda tuh. Prek gitu lo, badannya tegak gitu. Dan gua nggak mau lagi ngulang si bulan pertama itu hanya karena gua males dikit. Itu sih sebenarnya. Dan ya kayak dengan kesibukan gue yang padat, pagi siaran ini segala macam, gue kalau nggak nge-gym gue mati sih. Bukannya nge-gym tambahnya mati, tambah capek? Enggak dong. Mati gue apa kalau gue nggak olahraga rutin. Stamina gue dari mana? Oke. Ini mindset yang keren, karena maksud gue di tongkrongan kita gitu ya. Gak banyak yang memprioritaskan olahraga dan hidup sehat, men. Sekarang mulai tapi lo. Sekarang mulai kan? Cuman tadinya? Tadinya enggak. Iya kan? Bahkan gue salah satu orang yang enggak banget. Beneran gue enggak banget. Itu kenapa lo tiba-tiba kayak? Gue yang kedua PPKM apa PSBB? PPKM ya? PPKM ya. Ya udah gue lagi jalan aja gitu, mau beli makan. Terus gabut kan. Lo gak bisa ngapa-ngapain banget juga gitu, gabut. Pol. Terus gue ngelewat si tap out tuh gym gue sekarang. Pada ngapain sih tuh kok kayak tinju-tinjuan kayak. Apa gue nge-gym kali ya, seru kayaknya kali ya. Mayan jadi seksi nih gue. Kayak model dangkal banget lah motivasinya gitu. Ya pengen keren pas lagi bugil lah. Iya gitu, bener gitu, buka baju sabian aja gitu. Terus pakai baju lo jadi sabian juga kan gitu, maksud gue. Terus yang kayak tanya-tanya gitu, minggir nanya-nanya segala macam. Terus yang kayak kayaknya workoutnya nggak boring nih seenggaknya gitu. Karena gue udah beberapa kali workout yang kayak tipikal lah nge-gym mega gym dan segala macam. Itu lumayan boring kan dan segala macam. Gue pikir yang kayak ya udah gue join tuh. Gue join, gue latihan. Lumayan jadi karena gue lagi juga kebatas sama PPKM. Gue nggak ada yang, maksud gue secara musik, secara kreativitas
nge-push diri gue tuh lagi lumayan terbatas. Dan gue I need to still pushing myself. Dan gue tuh salah satu orang yang paling culun nge-push diri gue physically. Oh gitu, tapi kalau yang lainnya, let's go banget, let's go banget gitu. Gue nggak gampang break. Kalau physically tuh gue gampang break, sakit dikit, udah dong please. Dari dulu lu olahraga cupu nih? Cupu banget gue, pol. Mampus nih, nggak bisa keren jalur olahraga, nggak bisa di zaman sekolah nih. Nggak ada. Terus SMA 90 kilo men. 80 sampai 90 gue gendut dulu. Terus gue kuliah nggak cocok makan apa segala macam, gue juga pernah sampai yang 50-an. Jadi gue udah ngerasain gendut, gue udah ngerasain krempeng. Terus gue ngerasain skinny fat. Skinny fat katro sih. Katro banget men. Gitu, skinny fat tuh katro banget. Gue kayak gitu dulu. Mending gendut sekalian gue. Kalau gue ya pribadi daripada skinny fat ya. Skinny fat tuh yang kayak kentang gitu loh. Katro cuy, mau berenang tuh males banget. Asli nyet. Demi Tuhan gue. Terus ya udah akhirnya gue coba yang kayak let's try. Kalau gue gimana nih, kalau gue coba ngelihat, kalau gue tahanin dikit nge-push, masa gue musik-musikan apa segala macam ini kan juga berat, tapi gue bisa masa ginian doang. Karena nge-gym itu sebenarnya doang nggak sih? Hitungannya sebenarnya doang men. Doang, tapi konsistennya susah. Iya. Abis men. Maksud gue dibanding lo kayak ngurusin karir. Berkompetisi sama manusia lain. Itu rutinitas aja sebenarnya. Itu rutinitas. Kayak sholat aja doang kan sebenarnya gitu. Iya, cuman berat gitu. Berat. Maksud gue akhirnya gue coba kecilin dia di mindset gue. Udah coba nggak usah banyak komplain. Toh gym gue juga bukan yang lo open gym yang lo sendiri gitu. Lo selalu ada objektif. Lo datang harus nuntasin list workoutnya kan. Kalau nggak lo nggak bisa pulang gitu. Ya lo bisa pulang ya. Malu dong gitu. Masa lo datang half ass banget, setengah nggak kuat pulang gitu. Malu juga dong gitu. Ya udah akhirnya gue kenapa stay di situ juga karena gue nggak butuh motivasi. Motivasi gue tuh cuma perlu datang. Sampai di sana gue disuruh-suruh kan. Udah itu coba gue tahanin sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Terus ya udah bahkan gue sekarang gym gue 2. Satu di situ, satu lagi regular gym buat ngangkat. Weightlifting. Karena kalau yang di kardioan gitu buat ngebentuk badan lumayan lama juga sih ngelihat. Kebayang kalau maksud gue setuju. Lo 5 bulan 6 bulan badan lo enakan, jauh ya enakan ya. Ada progres badan, cuman ngelihat temen lo yang ngejimnya kayak misalnya dia Gold's Gym yang kerjanya ngangkat-ngangkat doang. Anjing nih dia 5 bulan badannya udah kelihatan banget nih gitu. Makanya gue ngambil itu juga buat. Jadi kayak misalnya gue minggu ini full ngangkat, PPL lah, push pull leg. Minggu depan gue kardioan. Anjir, keren loh. Berarti sekarang lu tadi 50, tadi 90, 50, sekarang berapa berat? 90, 50, terus terakhir tuh gue pernah gue di masa nggak skinny fat, cuman ya lembek aja badan lu. Bukan badan olahraga, gue sempet di 60-an. Itu lumayan oke tuh, ideal tuh gue. Akhir-akhir gue kuliah tuh. Akhir-akhir gue kuliah sama awal-awal di Jakarta. Pandemi gue di 70, hampir di 75 gue. Hampir 75 dan gue kan gak tinggi ya. Jadi 75 tuh udah kelihatan membot gitu. Udah kelihatan gitu. Udah kelihatan gitu. Terus gue sekarang di 67, 68 ya. Oh nice. Pretty good lah. Gokil. Target di berapa? Enggak, gue gak ada target sih. Target. Ya pokoknya gue pengen ini jadi lifestyle gue aja. Bagus men. Good for you men. Jadi gue gak stres juga nge-gymnya gitu. Jadi buat gue gym bisa jadi stress relief gitu. Karena buat gue lumayan gym tuh lumayan salah satu waktu yang gue bisa gak diganggu orang. Asli. Lumayan kan? Iya. Ini kesenangan yang tadi gue gak ngerti juga. Gue baru ngerti men. Gue baru paham. Gue karena dulu ngelihat orang-orang yang rutin nge-gym, seneng nge-gym, gue yang kayak apaan sih lu gak jelas. Gue gak peduli otot lu anjing gitu. Iya benar. Sekarang kita jadi orang yang pengen nunjukin itu kan. Iya. Benar. Sekarang lu punya kesenangan tersendiri aja gitu. Iya men. Pertama lu gak bisa diganggu. Yes. Siapa mau nelpon juga lu gak akan mungkin bisa ngangkat telepon atau balas WA dan segala macam kan gitu. Iya benar. Dan ya lumayan aja jadi kayak lu punya me time. Kalau lo lakuin itu seminggu 4 kali, seminggu 5 kali, lu bayangin lo punya 2 kali 5, lo punya 10 jam me time dalam seminggu. Benar. Buat lo mikir. Menarik sih. Sambil memandangi badan lo dan lo kagumin. Anjing sabian gue. Asli cuy. Seneng banget gue. State of mind yang bagus gak sih? Bagus men. Bagus banget. Iya kan pasti kita banyak apa gym selfie gitu-gitu. Iya, gym selfie atau apa men, seru banget. Everybody's doing that on the gym. Iya kan? Iya seru banget men.
Justru malah orang-orang yang maksudnya biasanya kan sering kayak ada gym bro yang kayak ngajarin lo alatnya apa segala macam. Dia justru yang selalu nyaranin lo kalau bisa tiap hari foto. Biar lo juga bisa ngelihat progres dan segala macam. Seneng banget men. Gue seneng banget sih. Iya, lo me time-nya lo beneran nge-improve diri lo sambil mencintai diri lo. Ini agak tai sih mungkin bagi orang-orang ngedenger. Gak apa-apa, nanti lo akan ngerti kalau udah 2 bulan olahraga lah ya. Iya, lo ngerti nanti gitu. Iya. Udah bener, dan ternyata rata-rata teman-teman gue yang nge-gym bisa melewatin 3 bulan sih biasanya. 3 bulan ya, Ki. Ngelewatin 3 bulan pertama dapat perasaan ini gitu. Karena gue dulu juga ngeliat teman gue yang workout di update tuh beneran apaan sih lo gitu. Skip. Ternyata gue just being insecure. Aja gitu. Projecting aja gue ternyata gitu. Bukan teman gue yang salah dia nge-gym dan posting. Guanya aja yang kayak kok dia bisa sih nge-gym dan posting, gue insecure, akhirnya gue kata-katain. Gitu sih sebenarnya. Yes. Tapi lu akhirnya ketika lu udah di tahap yang lu nge-gym dan posting, ada yang ngata-ngatain lu? Enggak juga sih. Enggak juga kan? Atau mungkin mereka ngatain dalam hati aja kali mungkin ya. Cuman ya udah, itu fasenya dia gitu ya. Justru malah banyak yang kayak nanya di mana, terus tips atau apa ya, maksudnya yang kayak ya gue bisa ngebantu orang kali. Terus banyak ya jadi hiburan juga buat orang. Wih gila sekarang tangan lu udah mulai kelihatan bang. Asik seneng banget. Lu juga kemarin pakai face gitu kan? Kayak asik tuh. Asik. Kemarin belum kelihatan tuh bang atau apa gitu. Bahkan sama orang di luar sana, lu juga jadi tonton. Lu bayangin lu jadi reality show dia gitu. Ya fine aja buat gue gitu. Seneng banget. Gue tuh tahun lalu ya gue sampai naruh di wallpaper HP gue tuh Desember gue harus six pack. Ada kayak gitu, jijik sih. Cuman manifesting men. Manifesting bener. Kalau nggak gitu nggak. Sampai akhirnya gue seumur hidup nggak pernah. Sekarang lo six pack. Elemen lagi gue, finalis lagi. Gak pernah kebayang gue. Orang yang lihat dulu orang nge-gym, apaan sih tai. Iya itu gue. Itu gue. Gokil men. Dan gak pernah mau olahraga gue dulu. Asli. Sama gue. Bisa men. Anti sport. Berarti nanti akan ada waktunya Busboy manggung buka baju dong. Ada lah. Iya kan? Ada dong. Ada banget ada ya. dong. Coming soon tuh berarti. Coming soon. Sekarang aja udah singletan. Bentar lagi ya. Kayak Big Sean men. Big Sean pecah banget bos. Pecah banget. Gue respect banget men Big Sean. Tyler A$AP kan sering banget manggung buka baju. Iya makanya. Acep banget men. Nah ngomongin Tyler nih, kemarin lu abis dari Paris gitu kan. Lu gimana sih awalnya bisa sama Converse gitu kan, lu sebelumnya ke LA gitu. Terus juga segala macam. Gue sama Converse dari follower gue 1,000. Iya itu lu keren banget, maksud gue. Berarti lu edgy banget nih sampai dilihat sama Converse nih. Sebenarnya reaksi seperti tadi yang lo bilang itu datang dari kita yang Indonesia yang udah kebiasa sama influencer culture, vanity metric, dihitung pakai followers dan lain-lain. Bule ternyata nggak pernah peduli followers men. Maksud gue kayak yang kemarin ke Paris aja yang followersnya di bawah 1,000, followersnya cuma gope aja ada dan nggak satu gitu. Jadi apa yang mereka pedulin? Ya mereka pedulin tuh lu, habit lu, life lu, tongkrongan lu, beneran maksudnya hidup lu inline gak sama brand gue? Value to value gak? Value to value. Karena akhirnya numbers lu segede goblok juga. Lu ngikutin gak sih gaya berpakaian artis FTV? Sorry ya. Iya enggak. Followersnya 10M men. Iya. Tapi dia gak jadi brand ambassador Converse gitu. Gak jadi brand ambassador Clarks. Brand ambassador sih bisa keripik AP. Kagak, mereka cuma beli Gucci terus mereka tek-tekin aja gitu. Iya kan. Buat statementnya mereka sendiri. Iya. Ini no discredit BTW buat siapa yang dengerin ya. Ini gitu. Mindset aja. Mindset ini no discredit. Mungkin kalau lo dengerin ini tersinggung atau enggak, ya gue minta maaf. Coba balik lagi, gue gak peduli gitu. Sejujurnya gitu ya. Ini kacamata gue aja gitu ya. Akhirnya gara-gara vanity metric kualitinya turun dong gitu. Kita main quantity gitu dan ya lu bayangin follower lu 100M, 10M. Tapi lu brand ambassadornya keripik balado AP. There's nothing wrong with that. Gitu. Cuman harusnya dengan angka lu segitu ya lu udah kerjasamanya sama brand skala yang lebih gokil dong gitu. Maksud gua ya gitu. Berarti kan di situ value tuh lumayan nggak dianggap di Indonesia gitu. Betul. Gue merasa juga fame itu yang jadi motor gitu. Angka yang jadi motor. Berarti kan cara kita pandang, cara kita memandang hal sebagai budaya gitu as a kolektif, as a country itu masih shallow banget, cetek banget gitu loh. Follower lo berapa men? Kayak di sini tuh dapat centang biru tuh orang yang kayak gila lo centang biru sekarang. Lo tinggal request kali, Bray.
Karena waktu gue dapet centang biru tuh orang-orang yang kayak weh. Lu tinggal request kali Bray. Ya gue juga berkali-kali request nggak dapet. Entah kenapa tag request nggak dapet. Dan Instagram nggak pernah bilang kan kenapa lo nggak dapet. Ya udah itu berarti apa, hoki-hokian aja sebenarnya kalau centang biru mah. It's not that, it's nothing bro gitu. Tetap akhirnya value to value gitu, organik ya gitu. Dan itu yang gue seneng dari brand bule sih. Maksudnya ya mereka juga udah di tahap udah bisa ngelihat something organically gitu. Mungkin waktu gue masih 1000 tuh mereka ngerasa oke, ini profile orang yang cocok mungkin sebagai representatif, sebagai asosiasi brand, why not gitu. Spirit lo sama gitu ya. Spiritnya sama brandnya gitu. Terus mereka tarik deh, udah. Terus gue jalan sama mereka dari situ. Itu 2018 19. 2018 akhir. Okay. Gue bahkan masih belum sidang. Mau sidang. Gue baru, pokoknya tuh gue di chat di DM sama Converse, itu gue lagi nganterin revisi terakhir gue sebelum di ACC. Gue lagi parkiran di kampus, gue lagi mau jalan ke kantor dosen gue, mau bimbingan. Wih, Converse nih DM gue. Seneng banget men. Lu capture screen gak? Capture screen. Gue pertama kali dapet brand yang gue suka tuh gue capture screen. Gue seneng banget men. Terus rasa datang ke store tapi lu nggak beli men. Nggak beli, beda. Lu disambut gitu. Silakan Mas ambil gitu. Udah. Gue ambil dan segala macam, terus maksudnya program juga kan. Itu kayak mimpi kan? Kayak mimpi lah. Perasaan itu kayak mimpi. Kayak mimpi lah. Apa ya? Nggak real aja gitu rasanya, unreal aja gitu. Dan itu juga jadinya maksudnya ngobrol sama orang Converse, terus sampai gue ke perjalanan pertama gue ke Kuala Lumpur, kedua ke Los Angeles, gue juga jadinya bergaul sama banyak orang-orang dari luar gitu. Gue bahkan juga ngobrol sama orang brand dari Converse sendiri. Maksud gue kan lulusan ilmu komunikasi ya. Basically sebenarnya busboy itu, kalau tadi korporatnya akhirnya gue bisa nemu busboy itu sebenarnya agensi. Busboy itu agensi, yang gue lakuin agensi banget men. Lihat cara gue nge-branding, cara gue nge-campaign roll out. Gue tuh one man agency gitu loh. Sisanya yang lain itu ya third party, gue tuh jadinya vendor. Oke, lo jadi PH-nya, lo yang syutingin video. Karena dia yang syutingin video tetap yang ngedirect kan gue. Yang bikin skripnya, yang bikin ceritanya, yang bikin gimmicknya tetap gue gitu. Akhirnya gue agensinya kan. Dan maksudnya ya gue sangat tertarik lah sama hal-hal peragensian ini. Jadi makanya gue kenapa banyak banget ngobrol sama orang brandnya. Dan itu juga jadinya ngeyakinin gue bahwasannya akhirnya organic things mungkin secara torsi ya, mungkin secara akselerasi kalah sama synthetic things gitu. Cuman longevity gitu, ini kan balapannya Le Mans ya, balapan 24 hour nih. Long race gitu loh, bukan sprint. Beres gitu. Ya berarti yang lo cari kan longevity. Bukan kebutan di awal. Kalau gua, mungkin ada juga orang yang memang orientasinya mau cari kebut di awal, terus langsung pegang cash, terus pivot. Ya nggak salah juga gitu. Itu cara mereka dan orientasi mereka dan purpose mereka gitu. Kalau gue sih yang gue incer longevity gitu, dan ternyata it's okay kok. Karena gue juga ngerasa ya gue fair-fairan aja, gue bukan musisi viral, gue nggak pernah viral kan. Gue bukan yang tiba-tiba tahu siapa tiba-tiba viral gitu, kebayang nggak lo? Gue ngerti. Tiba-tiba lu jadi sound TikTok banget gitu. Gitu tiba-tiba nggak pernah gitu. Bahkan sampai sekarang aja kalau secara stream musik gue 1 juta juga belum ada sing 1 juta. Beneran ya, gue grow-nya pelan-pelan, gue bisa ngeliat angka gue nambah digit by digit gitu loh. Lo bisa ngeliatin angkanya tuh bukan angka depan ya, bahkan digit terkecilnya gitu. Misalnya 1000, lo ngeliat dari 1001, 1002, 1003, 1004. I see how it progress gitu. Di satu sisi buat gue menjadi benefits yang karena jadinya akhirnya gue tahu seluk-beluk perkembangan gue as an entity juga gitu. Mungkin di satu sisi yang lain, kalau lo terlalu cepet juga tiba-tiba ada spike di grafik, kadang kan ada yang lo luput juga pasti. Bener sih. Iya gitu. Jadi ya ya gue grow as I grow aja gitu. Dan itu butuh sabar ya. Semuanya akhirnya ya lu tadi mengadolikan kalau lu ya emang lu untuk ya itu perputaran balapan yang emang muter-muter terus ya kan, bukan cuma gitu. Sprinting gitu doang. Ini bukan drag race gitu. Nah akhirnya Converse appreciate pergerakan lo itu, mereka ngeliat value lo di situ. Gitu. Gua rasanya ya. Gitu. Iya dong. Setelah gua ngobrol-ngobrol sama mereka ya memang mereka yang cari juga itu gitu, dan akhirnya maksudnya gua juga ngomong ke mereka karena di habit di Indonesia brand tuh nggak kayak gitu, gua bilang. Di sini tuh numbers matters banget. Bla 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 bla. Jangan kan brand.
IO aja, acara musik aja lumayan lebih mudah kalau musisinya punya followers daripada enggak. Iya. Untuk main di salah satu festival lah. Setuju. Atau apalah gitu. Setuju gue. Buktinya gue baru main di festival sekarang followers gue 20, 30, 40 gocap. Dulu followers gue 1.000, 2.000 mana? Berat banget kan gitu. Di luar sana ya lu kalau musik lu oke. Karena maksud gue banyak banget akhirnya teman-teman gue yang kemarin di conference yang dari negara-negara mana tuh followersnya nggak nyampe 10.000, tapi stream Spotify-nya bisa jutaan men. Nah itu dia. Karena di sana musisi itu udah jual musik, musiknya komoditas. Di sini kan musisi jual musik, bukan musik lu nggak komoditas, musik lu marketing tools. Yang lu jual diri lu, persona kan di sini. Iya. Yang jadi duit persona kan, akhirnya makan dari brand. Iya betul, setuju gue. Iya kan, bukan lu nggak makan dari stream. Streamnya nggak menghasilkan seberapa. Ujung-ujungnya paling ya kalaupun lo makan sebagai musiknya paling off air, panggung. Iya. Harusnya kan musisi tuh bukan makan dari panggung. Dari karyanya aja makan bisa dari makan. Karyanya aja dimakan udah gitu. Manggung bonus. Bukan manggung jadi uang utamanya. Kalau manggung uang utamanya dia harus manggung berapa kali men. Mati dong dia. Iya. Kalau kita pikir-pikir kan gitu. Benar. Makanya kemarin waktu panggungan berhenti pusing semua. Di Amerika slow-slow aja. Iya. Even yang gak gede-gede amat streamnya bukan Justin Bieber gitu, maksud gue juga masih bisa hidup. Iya. Masih bisa makan. Bener. Karena musik udah jadi komoditas kan. Orang beli musik lu gitu, lu terima uang karena orang akses musik lu gitu. Dan semua perputaran royalti dan segala macamnya, environmentnya lah ya, maksud gue tuh udah ajak gitu, udah bener gitu. Iya. Ya gitu sih akhirnya. Bener sih. Ketemu Tyler lagi dan lo klaim lo orang pertama men dari Indonesia nih yang bisa ngobrol sama doi gitu kan. Gimana cuy? Gila ya, maksud gue tuh beneran. What? Tyler the Creator. Iya, what? Itu respon gue ya cuman bisa what? Gue beneran di sana tuh, maksud gue yang kayak buat bule ya gitu kan, banyak bule di sana. Ada yang dari UK, dari segala macam gitu. Maksudnya mereka tuh kadang yang kayak kesini nggak mau, misalnya jalan kesini nggak mau atau apa segala macam ya, karena buat mereka ke Paris itu kayak kita ke Bandung gitu. Mereka naik kereta juga 2 jam dari UK dan segala macam, maksud gue kan. Buat gue orang Indonesia di sini dibayar, gue bahkan dibayarin, digaji, ketemu Tyler dan segala macam. Gue tuh beneran di sana tuh apa aja, ayo, lu mau makan apa gitu, apa aja yang lo kasih, gue nggak peduli, gue udah nggak peduli. Lu hari ini mau kemana? Kemana lu suruh gue kemana, gue ke situ. Gitu. Gue udah definisi di sana tuh gue udah nggak peduli, apapun let's go gitu. Oke. Udah accepting itu gitu. Mungkin kalau bule kan beda standar ya. Gitu. Karena buat dia ke Paris juga bukan suatu hal yang wow amat gitu. Iya men. Gue belum pernah ke Eropa. Tuh kan kita orang Indonesia gitu maksudnya. Orang Indonesia jangan kan pergi sama brand untuk bekerja dan segala macam, pergi berlibur aja tuh udah menjadi suatu pencapaian yang besar gitu kan. Yes. Jadi buat gue tuh, gue di situ dengan segala situasi dan konteksnya ya gue yang kayak. Dulu pertama kali ke Eropa atau enggak? Iya gue sebelumnya pernah ke Rusia gue pernah ke Moskow. Baik. Tapi kan Moskow kan Eropa murah gitu. Iya benar. Yang harganya juga jauh banget gitu. Eropa murah gitu. Terus gue ke Paris men gitu. Iya. Fucking Paris bro gitu. Abis pandemi lagi nih. Abis pandemi lagi. Bahkan gue jangankan untuk work trip gini, untuk sekedar punya pengen wisata ke luar negeri itu nggak punya gue. Karena buat gue tuh udah lumayan. Gak ada lah ini berarti sampai 10 tahun ke depan. Bahkan udah gak ada di kepala gue itu. Bukan prioritas. Bukan cuma prioritas. Jadi hayalan pun enggak. Oke. Karena udah sangat sulit direalisasikan gitu. Gue di sana gitu, maksud gue 5-star hotel, 5-star meal, everything free, dibayar lo, dikasih duit cash tiap hari. Belum vilo dan bro gitu. This is too much man gitu. Iya. Makanya gue beneran di sana tuh yang udah yang kayak sama anak-anak, lo mau kemana hari ini gitu. Kemana lo pergi gue ikut gitu. Kita kesini kesana, kita kesini kesono gitu. Aduh capek banget jalan kaki, ya udah apa naik taksi. Aduh jalan gue udah nggak peduli, gue ikut aja apa aja. I just go with the program. Wow. Berarti lu di sana tuh sebenarnya ikut program songwriting atau apa sebenarnya? Nggak, jadi sebenarnya itu creative class atau apa? Ini sebenarnya creative class sih, hitungannya kan. Hitungannya creative class tapi skalanya internasional. Dari seluruh converse icon di dunia gitu. Iya, dari di dunia atau dari berbagai macam negara itu gitu. Kebetulan cuman untuk yang terus tapi kalau yang kayak di Los Angeles kemarin tuh Asia tuh masih dari Filipina ada, Thailand ada, banyak lah gitu.
Kali ini entah kenapa cuma di Indonesia itu keputusan dari panitia dong gitu, panpel bukan dari gue. Ya udah intinya kita di sana tuh aktivitasnya workshop. Terus workshop sama ada kayak apa sih biarnya gue bilang ya, kayak agency keren di sana namanya Yard. Dia agency yang udah megang Travis Scott, udah ya udahlah gitu maksud gue. Dia ngajarin kita creative class, how to define your purpose as an creative, how to make it into a project, how to make a financial planning out of it. Beneran workshop yang kepake banget nih buat anak-anak baru yang pengen terjun ke dunia kreatif menurut gua ya gitu. Dan beres itu kita ada workshop sama Tyler, nonton Tyler, dan kita juga saling ketemu kan sama sesama emerging artist, emerging talents, emerging creatives, berjejaring, membuka perspektif, dan perspektif mahal banget men ternyata harganya. Perspektif tuh ternyata mahal ya. Nomor 1 kesehatan, nomor 2 perspektif ternyata. Sudut pandang tuh mahal ya gitu. Mindset tuh ya. Mindset ya, sudut pandang, mindset mahal banget gitu loh harganya, dan ya itu yang kita dapat dari situ. Kebetulan kalau untuk kayak Atta dan jadi itu ada 38 peserta. Oke. 3 Atta dan 30 peserta lainnya itu cuma sampai hari ketiga, sampai seminar Tyler. Oh. Mereka cuma 3 hari. Lu? Gua seminggu. Anjir. Karena gua dan 8 yang lain itu musisi semua. Oke. Itu jadi talent untuk photoshoot dan video shoot campaign-nya International Winter campaign-nya si Converse. Anjing. Chaos man. Ini chaos banget, chaotic banget. Chaotic banget men. Iya, lu nggak bisa proses di tempat gitu. Anjing lah. Ini momen yang nggak bisa lo proses di tempat. Lu kayak nggak, you're not even there gitu. Lu bahkan kayak nggak di Paris badan lu rasanya. Kebayang nggak maksud gue? Kebayang gue. Gue denger ini kayak gitu men, gila men. Iya, kayak lo photoshoot sama brand segede gini gitu. Dibayar lo dengan upah photoshoot sono gitu. Wah gila men. Gila dengan treatment mereka dan segala macam gitu. Maksud gue yang moto gue Jason Osito namanya. Jason Osito tuh udah fotografernya fucking everybody man gitu. Dia udah shot fucking Beyonce. Sekarang dia moto gue, siapa gue di foto lu bang gitu loh maksud gue. Gue bang gitu, ya Allah bang gitu. Bang Bule gitu, Mister gitu. Lu gila Mister motoin gue Mister gitu. Itu tuh beneran udah yang fuck gitu buat gue sih. Kemarin tuh transcendental dan spiritual itu udah yang beyond, udah fisik level gitu loh, tau gak sih lu? Iya. Yang lu unreal aja, lu bahkan ngerasa kayak di situ tapi at the same time nggak di situ. Dan lu cuma seminggu kan? Iya. Terus lu tiba-tiba udah di Jakarta lagi gitu loh. Yang kemarin tuh bener gak sih gitu? How to process gitu, kayak lu gimana proses itu semua gitu? Lu harus keep up dengan segala macam program, dan lu harus tetap update gitu di Instagram story lo, di Twitter segala macam. Kan sebenarnya lu bisa be present gitu di sana. Ya sebenarnya gue be present sih, yang pasti di sana, dan gue hitungannya sebenarnya untuk quote unquote balik lagi public figure berangkat ke luar negeri, updatean gue dikit hitungannya men. Okay. Terhitung dikit ya. Buat gue pribadi sih itu udah banyak. Hitungannya terhitung dikit gue. Rata-rata kalau public figure Indo berangkat ke sana pasti udah jadi vlog tuh. Gue nggak ada vlog, nggak kuat gue. Kalau gue ada kamera kru, oke deh gue bikin vlog. Kalau gue harus bikin vlog, gue nggak bisa be present dong. Iya itu dia. Susah kan? Gue harus gendong kamera Sony Alpha terus pakai mikrofon di atasnya. Nggak be present loh. Be present terus orang-orang jadinya gue sorot-sorot. Iya. Conversation yang gue omongin sama orang-orang juga jadinya lumayan. Gak bermakna men. Bukan gak bermakna, cuma maksudnya obrolan lu kan maksudnya tiba-tiba lu ngobrol berdua aja sama tiba-tiba datang kamera pasti agak ada berubahnya dong pasti dong maksud gue. Gue nggak kayak gue nggak setiap hari kesini mendapatkan kesempatan ini, gue nggak mau ngerusak ini dengan hanya karena ini bisa menjadi AdSense di YouTube gitu. Tapi kan lu butuh dokumentasi, kan cukup dokumentasi gue. Atau gue ngerasain kan gitu. Gue dokumentasinya pakai otak sama hati gue gitu. Ke mata gue. Foto ada kok gitu. Tim dokumentasi dari mereka juga ada. Proper semua. Ada juga teman gue yang bikin vlog juga di sono. Ya ntar gue kalau mau ngelihat kegiatan-kegiatan di sono seru-serunya, gue nonton aja lagi vlog di beres. Gue nggak mau yang terlalu gimana juga gitu. Jadi ya paling fit sih gue. Fit itu tetap gue update pakai jam Indonesia. Jam tangan gue tetap jam Indonesia. Ini buat jam Instagram gue. Yang di HP tetap ya? Di HP tetap jam sono. Jam sono, Di jam tangan gue ini jam tangan Indonesia. Jadi gue bisa keep up juga sama dunia gue, sama bapak gue, sama cewek gue, manajer gue. Dunia
Karena ini bukan dunia gue kan, maksudnya Paris bukan dunia gue masih di Indonesia kan. Makanya gue keep it in my wrist gitu loh, di pergelangan tangan gue ini harus ada dunia gue. Jadi gue tahu di Indonesia oke, ini manajer gue lagi butuh misalnya dia lagi butuh gue gambar atau butuh gue ini segala macem, akan sangat tai buat gue kalau gue nggak tahu, gue baru kontak dia atau gue nelpon orang sebenarnya udah jam 2 di Indonesia, udah jam 3. Oh iya, benar-benar. Ya gue harus tetap. Lu memikirkan itu ya? Ya reality check dong gitu, jangan egois gitu maksud gue. Menarik. Toh gue berangkat juga dampaknya bukan cuma buat gue gitu, ini buat tim gue, buat dan segala macam juga gitu. Toh dengan gue berangkat juga tim gue di sini tetap ngeboost gue dan segala macam. Jadi keberangkatan gue tuh juga optimal lah gitu. Akan sangat tai buat gue kalau gue nggak mikirin mereka gitu. Bener. Walaupun itu juga tetap banyak barrier yang kadang lu udah kecapean dan segala macam, lu juga kadang bingung. Summer di sono baru gelap jam 10:30 men. 10:30 malam. Malam baru gelap, baru turun matahari 10:30. Oh iya. Jadinya lu kadang yang kayak lumayan distorted. Padahal lu udah punya jam Indo, cuman lu tetap masih kelewatan waktu Indonya gitu loh. Karena lu pikir lu sore mulu kan. Iya. Santai ntar aja lah. Gitu. Santai masih jamnya 420 nih gitu ya. Iya. Selalu lah ini nyantai-nyantai aja gitu, ngobrol-ngobrol aja dulu, main aja dulu, jalan aja dulu, kerjain ini aja dulu. Terus nyadar-nyadar tiba-tiba gelap. Udah maghrib nih berarti di Indo jam segini, ngeliat jam. Anjing udah jam segini ternyata friend. Oh iya di sini jam 10:30. Fuck. Miss, ada juga gitu. Enggak jadinya 100% perfect juga sih. Tapi lu gimana perasaannya akhirnya bisa melihat nabi lu gitu? Quote unquote ya. Tyler the Creator. Apa ya? Kayak puas sih. Dibilang bukan puas ya, kayak sebenarnya joy-nya bukan yang kayak gua enggak yang fanboy. Segitunya gitu. Karena ini rada tainya juga gue ya, maksud gue tetap punya mindset yang suatu hari gue jadi lu gitu. Kesetaraan tadi. Iya gitu. Mindset setara itu. Gue udah punya mindset yang kayak gue juga di situ nggak yang sebagai yang kayak gitu, nggak gitu. Cuman gue di sini adalah kayak lu datang ke kuliahan aja ngeliat dosen lu. Iya. I got something to take from you gitu. Dan maksudnya kayak respect banget gitu. Karena waktu kesempatan gue ngobrol sama dia tuh yang langsung gue obrolin adalah di album gue kasih ke dia dan gue bilang sama dia, bro ini this is an offspring of your existence, gue bilang of your existence ya gitu, dengan kehadiran lo ini hadir gitu, gue bilang tanpa adanya lo di dunia ini nggak hadir, gue bilang gue nggak akan punya mindset seperti gue sekarang gitu. Lo banyak banget ngajarin gue tanpa lo ngajarin gue. Lo cuman hadir di dunia ini. Gue banyak belajar dari kehadiran lo, gue bilang. Dan lo harus, gue pengen, ya gue udah berangkat sejauh ini, gue cuma pengen nyampein itu gitu. Kayak lega aja gitu gue akhirnya bisa nyampein ke orang yang gue anut ilmunya. Sekarang gue sampein ke lo bahwasannya ini hasil ilmunya gitu loh. Bahkan di belahan ujung dunia di Indonesia yang lo harus terbang belasan puluhan jam. Efek lo tuh segitunya bro gitu. Lo harus tahu gitu. Terus respon dia ngebungkuk ala Jepang gitu, thank you. Keren ya. Terus ngobrol-ngobrol standar lah, kayak dia nanya di Indonesia gimana apa dan segala macem, kayak pergerakan di sana seperti apa dan lain-lain. Karena kan lumayan kayaknya dia orang yang ya pasti nggak aware juga dong sama scene Indonesia. Jadi pasti dia pengen tahu juga gitu. Udah terus gue foto, terus udah beres foto gue gantian. Nice, orangnya baik berarti. Sans banget ya, kayak lo ngomong sama musisi di sini. Sini aja. Kayak ngomong sama anak-anak. Santai ya. Santai banget gitu. Dan dia juga nge-treat dirinya nggak kayak God. Mungkin kalau Kanye beda gitu. Kanye kan dia nge-treat dirinya sendiri aja udah beda men gitu. Dia nge-treat dirinya ya, maksudnya kayak gue yakin pembawaan dia dulu sebelum dia sukses sama sekarang ya sama. Cuman bedanya sekarang ada manajer, ada bodyguard, tim. Cuman ya dia nge-treat dirinya masih sama. Ya I'm the same man gitu. Itu pecah sih, itu salah satu hal yang gue ini harus dicatat dan harus ditiru gitu. Menarik Bas. Ada mindset orang Indonesia nih, pergi ke luar negeri aja gitu ya. Mereka merasa kayak pikiran mereka udah lebih jauh nih, maju dibanding orang-orang Indonesia. Mereka pergi nggak ada konteks nih. Pergi aja gitu. Pergi aja gitu. Atau mungkin kuliah. Atau apapun kayak. Gue kalau ke Indonesia kayak balik ke mesin waktu lagi nih, ke masa lalu. Lu pergi ke sana dengan ada konteks gitu, dengan sama brand besar gitu. Ada perasaan itu gak sih? Enggak. Jujur aja gue sama pelaku anak-anak Converse, bule-bule itu, teman-teman gue banyak lebih mantep men di sini. Gak takut gue diadu sama bule gue. Gitu ya. Teman-teman gue berani banget gue diadu, teman-teman gue
pelaku-pelaku musik di Jakarta. Dia dua sama bule, let's go banget sejujurnya mah. Kadang mereka ketolong bule doang tau. Ketolong bule doang gitu. Iya, maksudnya bukan cuman rasnya ya. Iya. Cuma maksudnya ketolong dunia bule kan udah jauh lebih. Tolong aksesnya maju udah, gitu, industrinya. akses, industri dan segala macam gitu. Yang lo lakuin sebenarnya sama yang dilakuin teman gue nggak lebih wow kadang, jujur aja gitu. Teman-teman gue dengan segala keterbatasan bahkan bisa bikin karya yang setara atau lebih bahkan. Iya. Dengan fasilitasnya nggak usah ditanya, jauhnya sama lo, langit dan bumi. Iya. Bener. Kita bisa kayak Korea gak sih menurut lo? Bisa banget lah, cuman kan kita lumayan malu jadi kita. Nah, ini makanya lu menyelipkan lirik-lirik dengan dialek logat-logat lu juga. Iya gitu. Dengan bahasa Indonesia juga diselip-selipin juga. Iya. Dan maksudnya yang kayak ya gue tuh pengen ya gue jadi gue aja gitu. Maksud gue rapper-rapper di Amrik sono gitu, Travis Scott, A$AP Rocky, maksudnya mereka menggambarkan karya mereka dan lifestyle mereka sedemikian rupa bukan karena keren, karena memang begitu. Kalau kita kan kita kayak gitu-gituin. Nah, nggak maksud gue. Padahal kita nggak kayak gitu. Kenapa nggak kita gambarin yang apa adanya aja gitu? Kan oke gitu maksud gue. Contoh ya misalnya album covernya Lomba Sihir yang di ujung dunia. Selamat datang di ujung dunia. Selamat datang di ujung dunia. Jakarta banget men. Jakarta banget men. Lo tuh kena gitu loh. Kenapa nggak kayak gitu maksud gue? Kenapa nggak kita ya ini kita kerenin gitu? Bukan berarti jadinya cuman stuck di batik, tari pendet dan ya itu tradisional maksud gue. Oke itu tradisional harus dijaga heritage, cuman maksud gue itu udah lewat gitu. Let's make something new gitu, yang kita gitu, yang generasi sekarang. Akhirnya apa? Kita dan relevan ketemu kita dan relevan gitu. Akhirnya kan maksud gue berarti kita berbicara budaya pop. Kita kan nggak punya budaya pop. Budaya pop kita satu-satunya kalau kata Ican Harem dan gue sangat setuju ya alay. Ya alay, ya kita itu alay. Ya kita terima aja kita alay. Terus alay kita bikin keren gitu. Lihat Ican Harem. Alay banget kan. Kemarin di Paris Fashion Week. Bukan sebelahnya Paris Fashion Week. Maksud gue, tapi maksudnya style yang dia bawa alay kan. Iya betul. Tapi dia yang main di Primavera kan, di line up gitu maksud gue. Bukan yang musisi Indo yang barat banget yang main di Primavera. Akhirnya yang barat banget mainnya tenis indoor, C-Expo, CBD. Udah muter-muter aja di situ. Terus kalau mau kaya banget harus jadi terkenal, bukan musiknya bagus ya. Kalau mau kaya banget harus jadi terkenal. Terus jadi the next Raffi Ahmad. Jual konten bukan jual musik gitu. Yang main di Primavera yang tadi notabene menganut si alay tadi gitu. Kenapa bule tertarik? Ya karena dia otentik. Mungkin bule ngelihat beberapa orang Indonesia yang ke barat-baratan cuman yang kayak ngapain sih Tong pengen menjadi gue gitu. Oke, menyambung omongan itu statement yang tadi, gue juga penasaran. Gue sama lu tuh ada resonate sih sebenarnya Bas. Yes. Dalam hal kayak kita ngerti gitu ngobrol bahasa Inggris segala macam. Kita bisa juga ngobrol bahasa Inggris. Cuman somehow pronunciation kita tuh nggak kayak orang-orang di film Inggris. Gitu. Nggak kayak anak-anak Jassel pada umumnya gitu. Gimana caranya kita punya spirit? Atau mungkin ada orang-orang yang juga relate sama kita. Gue ngerti kok bahasa Inggris. Gue bisa juga ngomong. Cuman gue pronounce-nya nggak kayak mereka itu. Gitu. Istilah aja sih menurut gue ya. Maksud gue yang kayak gue kalau mau gue pronounce kayak gitu banget juga bisa gitu. Maksud gue for disclaimer ya IELTS gue 7 men. Fuck ya, gue tuh di standar sama internasional bahasa Inggris gue tuh 7. Tapi gue nggak mau karena bukan lidah gue. Gitu. Jadi lo nggak usah belaga banget ke Inggrisan. Lo belum tentu punya IELTS 7 kayak gue dan orang-orang di luar sana yang bahasa Inggrisnya nggak bagus tapi sebenarnya secara akademis bahasa Inggrisnya oke banget gitu loh. Kita nggak pernah tahu gitu. Banyak banget anak sastra Inggris berprestasi tapi nggak berani ngomong Inggris hanya karena medok. Terus nanti dicengin. Terus nanti dibully. Maksud gue si sama anak Jaksel itu ya kan intimidatif kan kadang-kadang. Intimidatif banget bro. Intimidatif banget. Pertama ya gitu maksud gue Jaksel nih ya gitu buat lo semua. Banyak-banyakan temen bule deh sama gue. Tai gue nongkrong sama bule men gitu. Instagram gue di komen Boy Pablo, gue foto sama Tyler. Gue biasa aja gitu, gak usah yang jadinya bule medok. Lo pertama bukan bule, kulit tuh masih coklat. Nama lo juga masih Randy, Surya, Bambang gitu loh. Stop, lo tuh bukan Michael, lo tuh bukan Stuart.
Lo tuh bukan Sean. And you will never be gitu. Shut the fuck up man gitu loh. Maksud gue ini gue jadi emosi banget ya gitu. Bener, tapi lumayan ini kesel gitu loh. Kesel kan? Kayak apa sih gitu. Akhirnya contoh yang sering gue kasih lihat tuh, coba lihat Malaysia. Malaysia mereka nggak malu menggunakan bahasa Inggris ala mereka dengan logatnya. Akhirnya supir taksi juga bisa bahasa Inggris, bro. Iya, bener. Tukang kasir juga bisa bahasa Inggris, bro. Bener cuy. Kalau semua orang bisa bahasa Inggris, bukan berarti gue sangat menghormatkan Inggris segala macam. Cuman kebetulan dunia seperti itu adanya. Semua informasi datang duluan berbahasa Inggris. Kalau semua informasi datang duluan berbahasa Mandarin juga gue akan mati-matian belajar bahasa Mandarin gitu. Cuman kebetulan ini bahasa Inggris ya gitu. Betul. Jadi bukan soal Inggrisnya. Betul. Tapi soal why, purpose-nya kenapa gitu. Betul. Karena semua informasi akses semua datang berbahasa Inggris. Betul. Lu bayangin kalau rata semua bisa bahasa Inggris, seenggaknya penyebaran informasi dan ilmu di Indonesia itu rata. Iya. Setuju gue. Iya dong. Iya. Turis juga datang jadinya lebih banyak. Iya. Karena turis ngerasa ini lebih ramah. Maksudnya dalam artian tuh warganya juga bisa bahasa Inggris. Dan dengan kedatangan turis kita juga menyebutnya nggak bego karena kita bisa bahasa Inggris. Gentrifikasi kemungkinannya juga nggak segede itu. Nggak jadinya Bali dikuasain bule gitu maksudnya. Kalau kitanya juga bisa punya kualitas yang let's go lah gitu. Karena kita tuh takut sama bule men. Takut men. Kita tuh gengsi sama bule. Kita tuh pertama takut sama Jaksel, habis itu takut sama bule. Fuck emang ya. Iya kan? Takut gitu loh, takut. Gue pernah merasakan itu juga. Segen gitu loh, segen. Aduh ini abang ini gila nih, Jaksel banget nih, culture banget. Nah, itu masih ngeliat orang Indonesia. Belum ngeliat bule gitu, ngeliat bule kita lebih nunduk lagi gitu. Ada inferiority kompleks ya karena kita lama dijajah dan segala macam juga ya gitu. Jadinya kita sebagai bangsa wataknya tuh watak nunduk. Siap tuan, saya duduknya di bawah aja lebih nyaman gitu. Iya gak sih? Dan gue capek sih sama itu semua. Yang kayak gue pengen banget buktiin, maksudnya yang kayak ya gue dengan kekampungan gue juga tetap pergi jauh kan gitu. Ican Harim udah ngebuktiin dengan kekampungannya dia main di Primavera. Lu bayangin dia waktu Europe Tour dia 3 bulan main di Eropa. Sama Gaber Modus Operandi. Dia bikin posternya itu ke tukang cutting stiker racing motor. Di tukang mebel apa Jepara kayak Jepara. Di daerah Jawa sana di Jepara dia ngorder, "Bang, bikinin saya poster tuh ke tukang stiker racing motor gitu." Tapi itu di Eropa. Menarik ya. Dan itu kan maksud gue ya sebenarnya nggak jelek, nggak alay, nggak kampungan. Ya itu kita aja, Indo aja. Kenapa itu kampungan? Karena ya lu udah kemakan standar barat aja gitu. Maksudnya jadinya buat lu yang kayak gitu keren, yang kayak gini jadi jelek gitu. Buktinya orang bule demen kan gitu. Ini menarik, ini mindsetnya menarik. Dan pertanyaan terakhir, kalau tadi lu bilang secara nggak langsung gitu ya, Ican Harem Primavera itu adalah titik dia kayak make it nih. Titiknya Busboy make it tuh gimana sih? Belum sih, masih jauh. Titiknya kayak apa? Nggak ada, gue nggak ngedefinisiin. Lu nggak ngedefinisiin? Gue nggak ngedefinisiin. Kenapa? Bagi beberapa orang sekarang gue udah make it, buat gue belum. Iya, nggak tahu juga gue harus didefinisiin seperti apa. Karena pasti akhirnya sukses berubah-berubah nggak sih? What is constant is changing gitu kan? Iya, maksud gue yang kayak sekarang mungkin buat gue sukses kalau misalnya gue bisa jadi musisi segede Goblok. Ntar gue udah segede Goblok, buat gue sukses kalau gue bisa sekedar hidup tenang. Ya akhirnya menurut gue childish aja kalau gue patok sukses gue gitu. Toh bulan depan sama bulan depannya lagi ukuran sukses gue juga udah beda. Taruhlah nggak jadi yang berubah banget drastis. Let's say buat gue sukses sekarang 1 juta stream. Ntar udah 1 juta sukses, 1 juta buat gue jadinya regular. Oke. Yang nantinya sukses 10 juta. 10 juta nanti dapat 10 juta it's not a success gitu. Itu jadinya ya bare minimum aja gitu. Buat gue nanti 100 juta. Nanti lo udah disampai mentok baru yang kayak udah gue ngapain lagi dikenal orang. Buat lo sekarang sukses tuh cuma di rumah sama anak bini. Make sense. Iya kan? Ada nanti berubah lagi buat lo sekarang sukses tuh 5 waktu ke masjid. Bisa. Iya dong. Dia berubah terus gitu loh. Akan ada versi Busboy yang jadi alim gitu gak? Mungkin. I hope so. Oke, ini gue menarik. Sorry, gue tambahin lagi nih. Ada perasaan apa? Message apa yang pengen lo sampein ketika lo ngumumin lo berangkat ke Paris tuh lo fotonya di masjid, men? Fotonya di masjid? Iya, lagi kayak gini. Oh iya, itu bercanda aja sih. Apa tuh? Maksudnya message apa nih yang pengen lo sampein gitu? Sebenarnya bercanda aja sih. Sebenarnya gue pengen yang kayak
Tuhan gak ada yang tahu aja kerjanya gitu. Cuman yang mau gue sampaikan bercanda aja gue sebenarnya. It's not that deep bro. Oh iya. To be honest gitu, karena gue yang kayak si di masjid itu juga gue lagi sama Aji partner siaran gue, sama Edo gue lagi ke Istiqlal. Itu pulang sholat Jumat. Pas lagi sholat Jumat, gue tuh jadi beneran ya sholat gue juga masih bolong-bolong lah gitu. Parah lah, maksudnya yang kayak bukan practicing yang baik lah gue bisa bilang ya gitu, masih Tapi buruk. Akan menjadi yang baik nggak? Pengen banget lah men gitu kan. Ya intinya gue Aji pun begitu, Edo pun begitu, kita tiba-tiba yang kayak sama yuk kali ini sholat Jumat yuk, biasanya itu sholat Jumat masing-masing gitu. Sama yuk kita ke Istiqlal gitu, ke Istiqlal segala macam, terus fotoin gue Ji biar alim banget gitu. Kebayang gak lo cuma sebatas itu doang gitu, bercanda aja itu gitu. Lucu-lucuan aja. Cuman sebenarnya message yang pengen gue sampein tuh yang kayak ya it's a mysterious way of God's work aja gitu. You can never know, you can never tell. See gitu, you just have to believe. Menurut gue yang pengen gue sampein ya sebenarnya waktu gue post si postingan itu. Tapi sebenarnya in general yang pengen selalu gue sampein lewat apapun dan segala macam tuh, maksud gue kalau anak Jaksel foto sama Tyler tuh captionnya udah bahasa Inggris terus pendek, keren. Iya. Caption gue tuh kayak orang kampung ketemu artis, tau gak lo? Iya. Ya udah, gue nulis caption tuh beneran gimana perasaan gue aja gitu. Gue nggak pengen yang jadinya me and Tyler hanging out, chilling out, vibing, kentut. Karena nggak kayak gitu gue ngerasanya beneran kayak orang tolol, wah gitu loh dalam hati gue gitu. Kenapa gue nggak ekspresiin aja yang gue rasa? Be genuine aja gitu. That's it gitu, maksud gue ya seperti itu gue rasa, seperti itu gue juga sampaikan gitu. Kenapa gue jadinya harus memanut estetika atau cara penyampaian tertentu hanya karena biar terasa lebih keren, terasa lebih cool dan lain-lain. Enggak sih menurut gue ya, akhirnya ya itu juga maksudnya, jadi biar secara nggak langsung jadinya orang juga bisa ngerasa kayak dia orang yang ngomongnya kayak gini nyampe sini men gitu. Berarti kita semua juga punya kesempatan yang sama gitu. Gue nggak pengen mengeksklusifkan diri gue dari how our people behave gitu loh. Sama bule associated sama orang luar negeri itu suka ngerasa better than other Indon. You're still fucking Indon bro. You're still fucking Indon bro. Lu masih makan kangkung. Stop gitu. Mereka sekolah internasional tuh kadang sama lebih songong aja. Ada ngerasa, ada banget ada tuh. Ngerasa gue adalah individu yang lebih cultured, lebih berbudaya dari lo gitu. Kagak, lu tuh masih orang Indo bro gitu. Iya bener, lo tuh masih orang Indo gitu. Kalau kita tarik rootsnya juga sama problematiknya lo dan gue dan semua orang yang ada di Indonesia ini. Bener. Tapi itulah kita gitu. Bener, itulah kita. Cuman accepted bro gitu. Iya. Cuman kita nge-share mindsetnya aja. Iya. Dan semoga hopefully ada versi Akbari 10 tahun atau ada Busboy versi 10 tahun yang masih bingung gitu nyari bentuk, bingung nyari mindset, ya mungkin bisa dapat mindset tadi. Iya, semoga ini bisa bermanfaat. Iya, nggak jadi loss gitu, ya kan? Ya, semoga bisa kayak gitu. Dan yang terakhir gue sama Busboy itu mungkin awal tahun depan akan tanding tinju ya. Pengen sih kita ya. Berani ya nih? Pengen sih. Let's go sih. Karena gue baru belajar tinju kan. Iya, gue juga. Lu juga baru kan? Gue juga baru banget. Kita sama-sama transisi hidup sehat juga kan? Iya. Pengen tahu aja gue. Gimana gitu. Men? Bisa kayak, kali ya? Sebenarnya kalau gue tinju ngelawan lu lebih bukan ke pengen tahu gue bisa ngelawan lu. Gue berani gak sih? Maksud gue punya iya. Kebayang gak lo maksud gue? Gue bukan gue benci lo atau apa. Iya, no man. Gue kayak gitu. Fair-fairan aja gitu. Fair-fairan aja kayak gue ngerasa ini salah satu bucket list hidup gue. Gue naik ke atas sering untuk tinju gitu. Terus kayaknya seru aja sama orang-orang yang baru transisi hidup sehat juga. Baru belajar juga, jadi kayak gue dong juga ya, maksudnya kalau gue langsung nantangnya Theodorus Ginting gitu. Iya goblok sih. Cari mati gue namanya kan. Kan kalau sama lu sama-sama nih. Sama-sama nih kan. Dan purpose-nya sama-sama pengen apa ya? Explore diri aja. Bucket list aja. Limit breaking aja gitu. Pengen tahu gitu. Bener. Dan jadinya maksudnya gue juga bukan pengen jadi petinju profesional. Gue cuma pengen pernah. Gue pernah di atas ring gitu. Gue pengen pernah nge-push diri gue sampai sejauh ini gitu. Itu kalau ternyata gue cocok dan gue ngelanjutin, maybe. Kalau ternyata nggak cocok, seenggaknya gue tahu. Kan pasti gue yakin dari pengalaman seabsurd itu. Absurd banget. Itu absurd banget. Gue gak pernah kepikiran. Dari pengalaman seabsurd itu pasti banyak banget mindset yang bisa lo petik akhirnya dari situ gitu. Apalagi persiapannya kan, gue ngeliat orang persiapan tinju tuh gila kan fisiknya. Tinju capek banget men. Capek banget bro. Banget latihan tinju.
Chaos man. Chaos. Seru nih tapi. Tahun 2023 ya. Pengen kita tinju ya. Pengen gue. Let's go. Ditungguin Akbari Basboy. Terima kasih banyak sudah tertanduk. Yoi, Basboy. Thank you udah mengundang gue.